Salam Patunggilan. Salam ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita pada sore hari ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita masih tetap setia dan semangat untuk mengagungkan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu mari kita awali ibadah wanita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir, berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di sore hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu Tuhan, yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah semua anugerah yang terindah, teristimewa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Semuanya hanya kuserahkan dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pujikan nama Tuhan dengan memakai KPJ nomor 33. Kita pujikan ayat 1 dan yang keempat. Suawi to konco kulo. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami saat ini memohon kasih karunia Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih pula karena Engkau telah melayakkan kami agar layak di hadapan Tuhan. Meskipun kami sering melakukan perbuatan dosa, kami sadar kadang kami seringkali lalai untuk menjalankan perintah Tuhan, menyimpang dari kebenaran, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya itu adalah dosa yang kami tanggung. Ampunilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita penuntun dan pelita bagi jalan hidup kami. Bapa, kiranya Engkau berkati Bapak Suyetno yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan nanti menjadi pedoman bagi hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji dari KPJ nomor 320. Kita pujikan ayat yang pertama saja. Kang nuntun laku utomo. Lalu
Selamat sore ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat membangun ibadah walaupun masih di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi kegiatan ibadah pada sore yang indah ini kita laksanakan dengan penuh sukacita. Sebelum kita lebih jauh membangun ibadah ini, kita akan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, yang demikian firman-Nya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yonatan, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umat tidak memahaminya. Celakalah bangsa berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkok dan bilur dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya bukan hal yang gampang. Karena bisa harus mentaati perintah Tuhan. Padahal kita masih sering jatuh dalam dosa dan mendukakan Roh Kudus. Terkadang umatnya benar-benar keterlaluan, seperti yang terlihat dalam nas hari ini. Tuhan memanggil langit dan bumi sebagai saksi betapa Tuhan telah membesarkan umat-Nya. Tetapi yang terjadi adalah umat pemberontak terhadap-Nya. Pemberontakan kita begitu keterlaluan, sehingga Tuhan memakai 3 gambaran.
Yang pertama, pengenalan umat terhadap Tuhan lebih parah daripada binatang. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya yang disediakan oleh tuannya. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuhan berarti tidak taat. Umat yang berdosa selalu melakukan kesalahan. Mereka itu keturunan yang jahat, nista, dan membelakangi Tuhan. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua, umat sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul. Namun tidak mau bertobat. Sampai Tuhan bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Yang ketiga, negeri menjadi sunyi seperti Putri Sion, menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka sudah menjadi Sodom dan Gomora. Tuhan sampai mengeluh betapa parahnya umat Tuhan. Yang panjang Tuhan adalah yang panjang sabar, sepertinya sudah tidak tahan lagi apa yang harus diperbuatnya agar umat mau bertobat. Jika bukan karena Tuhan itu setia, Maha Pengampun, umat sudah dibinasakan. Kita memang belum sempurna, masih sering jatuh dalam dosa. Namun jangan melakukan secara sengaja dan terus-menerus. Janganlah memakai ketidakkesempurnaan kita menjadi alasan untuk melakukan dosa. Jika kita terus berjuang, namun tetapi jatuh dalam dosa itu satu hal. Tetapi hal yang berbeda adalah jika kita tidak mengindahkan perintah Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa tanpa peduli betapa kebebalan kita telah mendukakan Tuhan. Hendaklah kita keterlaluan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah kita terima, firman pada sore yang indah ini, sesuai dengan judul keterlaluan, mari kita memahami dari apa yang sudah kita renungkan bersama-sama ini, menjadikan kekuatan iman percaya kami semua di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Begitu indah firman yang sudah kita terima pada sore hari ini. Biarlah firman ini dapat kita jadikan pedoman dan pelita dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman tadi sembari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari KPJ nomor 239. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Pinujo tansah. So
Ibu-ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan telah memimpin ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita naikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden beserta wakilnya, serta pejabat-pejabat tinggi lainnya, mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat pedesaan. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, yaitu GKJW Cangkring. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta David Prastiawan, beserta penatua dan diaken. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan setiap hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tuhan berikan kepintaran dalam belajar, walaupun sebagian ada yang masih daring dan luring, tapi Tuhan selalu memberikan semangat untuk tetap belajar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan dengan tangan kasih Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka sembuh hanya dengan mujizat Tuhan saja. Berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit, tak sebanding dengan berkat Tuhan pada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ini seruan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyanyikan pujian pengutusan untuk kita semua dengan berdiri. Mari kita pujikan Mars Wanita GKJW. Marilah kita akhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Cinta kasih Tuhan Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus melimpah atas kita semua, kini sampai selamanya. Amin.
Ibu-ibu dan saudara dan kasih Tuhan, disilakan duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.